kita masuk ke Ustadz Dr. Muhammad Zaitun Rasmin yang sekarang lagi gandrung juga nih mengkampanyekan tentang keluarga, tentunya agar kita semua bahagia. Silakan Ustadz Zaitun. Syukran, barakallahu fikum Ustaz. Semoga insya Allah majelis malam Jumatannya terus berlimpah berkah Ustaz. Ya. Amin, amin. Dan namanya Minhaj, namanya Minhaj. Oh, sekarang kita udah resmikan Minhaj. Minhaj. Ya. Minhaj bisa juga dibuat bahwa ini majelis Jumat malam Jumatan. Iya, balik lagi. Itu baik. Ya, memang di dunia ini kalau mau dicari semua yang aneh itu selalu ada. Ya. Jadi ya termasuk ini yang orang aneh menyimpang dari fitrah dan sekaligus dari syariah. Ya, jelas itu karena syariah sesuai dengan fitrah, dia menyimpang dari fitrah, dia menyimpang dari syariah. Tadi ya sebetulnya sudah dibahas oleh Ustaz Hamid, ya, juga dan Ibu Rita. Saya tidak akan banyak di situ. Nanti saya dari perspektif ketahanan keluarga, ya, untuk melihat bagaimana sebab dari fenomena itu dan sekaligus bagaimana menjadi antisipasi agar yang seperti ini tidak berkembang di keluarga dan masyarakat kita. Tapi karena ada beberapa pertanyaan, tidak mengapa kita jawab. Memang secara umum boleh saja orang itu kemudian untuk mengatur kelahiran anaknya, ya, anak pertama, terus kemudian mau diatur dengan anak berikutnya, dan mungkin ketika dia merasa bahwa ya pada batas berapa anak ya dia merasa cukup karena kondisi dan sebagainya. Ini memang perkara mubah, ya, walaupun tentu ada juga ulama yang memandang sepatutnya itu tidak dilakukan. Ada yang memandang seperti itu. Pokoknya serahkan semua kepada yang maha kuasa. Tapi mayoritas ulama memandang tidak ada masalah pengaturan itu, ya. Tapi jangan cenderung kepada pembatasan, ya. Nah, fenomena yang ini kalau berkembang tentu akan menyedihkan umat dan bangsa seperti kata Prof. Hamid, ya. Sekarang ini Eropa dan Jepang itu sudah mengalami krisis serius tentang kurangnya anak, ya. Saya heran kalau Amerika di atas kita, ya, mungkin perlu dilihat lagi nanti. Yang jelas di barat, ya, barat ini kan Eropa dan Amerika, kelahiran ini sudah sangat sedikit. Dan ada tulisan seorang ahli barat, bahkan sudah divideokan, itu yang menghimbau orang-orang barat itu segera sadar. Kalau tidak, 2050 benua Eropa menjadi benua Islam. Ya. Bukan apa-apa, dari sisi kelahiran ini yang mereka lihat. Nah, maka bagi kita ini sesuatu yang harus ditanggapi secara proporsional, sehingga dapat diluruskan dan dicegah untuk dia merebak di kalangan masyarakat kita. Kalau menyimpang dari fitrah, kita semua sudah tahu, ya, menyimpang dari syariat, apalagi, ya. Saya secara fikih, kalau individu boleh, artinya ada kemungkinan dia masuk pada mubah atau makruh saja, ya. Tapi kalau dia menjadi gerakan, dia jelas haram, ya, karena bertentangan dengan kulliyat dari ajaran Islam. Nah, kemudian saya lebih masuk, ya, karena saya tidak mau terlalu panjang, kepada kira-kira sebabnya apa. Ya. Ini bisa banyak faktor-faktornya, ya. Tapi salah satunya, kemungkinan orang-orang yang mengalami seperti ini tidak mengalami kehangatan keluarga, tidak mendapatkan kehangatan keluarga. Ya. Ini tentu perlu penelitian, mungkin yang disampaikan Ibu Rita perlu ditambahkan lagi nanti, ya, bahwa orang-orang yang punya kelainan seperti ini, saya khawatir karena memang mereka tidak mendapatkan kehangatan keluarga, ya, sehingga ya dia hanya melihat punya anak itu dari satu sisi repotnya dia
atau sisi nanti anak-anaknya dia takut menderita seperti orang-orang Jepang dan orang-orang Eropa. Jadi dua itu kebanyakan. Mereka tidak mau repot dan tidak mau juga nanti generasinya menderita, ya, karena dia tidak mampu melakukan itu. Dan ini tentu saja sesuatu yang sangat-sangat jauh daripada fitrah dan apalagi syariat. Nah, ada satu suatu manfaat untuk memiliki anak itu, mempunyai anak, bukan saya tidak bilang dari sisi manfaat dulu. Kalau manfaat punya anak, tadi hampir semua sudah pegang Ustaz Hamid. Tapi sebagai sebuah tantangan, nah ini, sebetulnya secara fitrahnya manusia itu, laki maupun perempuan, itu menjadi suatu tantangan bagi dirinya untuk menunjukkan jati dirinya adalah punya anak. Terbayang akan repot, tapi mereka justru, wah ya, repotnya itu adalah merupakan suatu tantangan yang bila dapat dilakukan akan menjadi sesuatu yang membahagiakan. Jadi kemampuan mengasuh, kemampuan menumbuhkan, kemampuan untuk mendidik dan seterusnya itu justru dijadikan suatu tantangan bagi manusia normal. Nah, kemudian bagaimana agar penyakit ini tidak nanti tumbuh di kalangan kita? Apalagi dengan penelitian Ibu Rita tadi, ya bisa saja sebab-sebab itu masuk ke masyarakat kita. Saya ingin mengingatkan untuk sekaligus dengan masalah-masalah lain. Ya ibaratnya kata pepatah kita, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Apalagi judul besar kita hari ini, ketahanan keluarga untuk tingkatkan ketahanan negara. Saya izin untuk bicara sedikit tentang ketahanan keluarga sebagai langkah antisipatif terhadap fenomena tadi itu, ya, fenomena penyimpangan orang tidak mau punya anak tadi itu. Nah, juga kalau lihat metode hadis, kadang-kadang Nabi SAW ditanya tentang satu perkara, lalu menjawab juga sekaligus untuk perkara lain. Nabi SAW ditanya tentang bagaimana air laut, bolehkah dipakai berwudu? Nabi SAW tidak sekedar menjawab tentang wudu, boleh ya menggunakan air laut, tapi kemudian Nabi SAW juga menjelaskan bahwa bangkai yang ada di laut itu halal. Nah, dalam perspektif ketahanan keluarga untuk masalah ini, saya ingin menghimbau pada kita semua, ya, umat Islam, apalagi kita ini para aktivis, benar-benar punya perhatian yang kuat untuk mewujudkan keluarga-keluarga yang mempunyai ketahanan, ya, bahkan bukan sekedar ketahanan, ya, dalam bahasa yang defensif, tapi keluarga-keluarga yang ideal, ya, keluarga yang ideal, keluarga yang bahagia dalam istilah lebih populernya. Kalau istilah yang mulai sekarang kita coba populerkan juga, keluarga samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Ini harus selalu diangkat di masyarakat kita. Tentu tidak semata-mata dari aspek nama, istilah, atau suatu predikat yang dengan perspektif romantisme saja, walaupun itu begitu penting. Tapi bagaimana nilai-nilai keluarga samara itu, ya, atau kita katakan keluarga bahagia atau keluarga yang memiliki ketahanan yang kuat, ya, ini benar-benar dapat kita wujudkan. Dari sini saya ingin sedikit membawa kepada perspektif, ya, keluarga bahagia itu yang sebetulnya kita bisa breakdown untuk kita lakukan langkah-langkah mewujudkannya. Ya, saya melihat dalam kajian-kajian saya selama ini bahwa kalau keluarga ingin terwujud menjadi keluarga bahagia, keluarga samara tadi itu, maka keluarga-keluarga itu harus memiliki 3 sifat dan fungsi sekaligus. Yang pertama, fungsi sebagai ma'wa.
yang kedua fungsi sebagai madrasah, yang ketiga fungsi sebagai markas. Ya. Saya pilihkan dengan awalan M semuanya, yaitu memudahkan saja. Ma'wa, madrasah, dan markas. Mungkin saya hanya bisa bahas sedikit tentang yang pertama, ya. Ada kaitannya dengan yang saya sampaikan tadi, salah satu sebab penyakit itu muncul dan berbagai penyakit-penyakit lainnya, penyimpangan-penyimpangan lainnya yang ada di masyarakat. Bagaimana keluarga menjadi ma'wa? Ma'wa itu apa? Ma'wa tempat berteduh, tempat berlindung, tempat untuk mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Poin ini, sifat ini, nampaknya masih sangat jauh dari banyak keluarga kita. Bahkan ya, kalau kita masuk pada keluarga-keluarga para aktivis, keluarga-keluarga, bahkan ya kita-kita ini para ustadz pun harus melakukan introspeksi muhasabah. Adakah keluarga-keluarga kita ini merasakan bahwa ini adalah suatu ma'wa, satu tempat keteduhan, tempat ketentraman, ya, yang dirasakan oleh seluruh anggota keluarga, bukan bapak saja yang merasakannya ketika dia pulang kerja sudah capek, sampai di rumah dia bisa istirahat, ada yang melayani, ya, kemudian hasratnya kepada istri tersalurkan dengan baik, maka dia merasa itu. Apalagi rumahnya rapi, ya alhamdulillah. Nah itu tentu patut disyukuri, sebab itu salah satu hal. Tapi apakah anggota keluarga lain juga merasa itu ma'wa? Ya, istri, anak, ya. Apakah ketika mereka di rumah, mereka merasa bahwa ya memang lebih nyaman di rumah daripada di rumah orang, ya. Lebih nyaman di rumah daripada kita di tempat lain, tempat rekreasi, walaupun tempat rekreasi itu diperlukan sebagai variasi dalam kehidupan. Tapi mereka merasa lebih betah kalau ada di rumah. Andaikan mau dibalik, dipilih nih gimana? Kita lebih banyak di tempat rekreasi atau di rumah? Maka mereka akan memilih di rumah. Apalagi kalau rekreasi itu maksudnya bukan bersama keluarga, ya. Kalau bersama keluarga lain lagi, ya. Rekreasi anggota keluarga, kalau mereka pergi, ya, mereka justru pengen cepat pulang karena rumah yang benar-benar sudah menjadi ma'wa. Nah, maka jadi tantangan kita untuk menjadikan rumah kita ini sebagai ma'wa, ya, keluarga kita, rumah tangga kita jadi ma'wa adalah dengan memperhatikan unsur-unsur pembentukan terjadinya sifat itu. Saya kira banyak, tapi malam ini ya secara singkat dua hal yang ingin saya sampaikan. Ini juga berdasarkan penelitian, ya. Berdasarkan penelitian, kebanyakan persoalan rumah tangga itu timbul bukan karena ekonomi, walaupun tadi juga ada yang bertanya, bukan karena orang lain, ya, tapi persoalan komunikasi yang tidak jalan, ya. Komunikasi yang buruk, komunikasi yang kurang, atau komunikasi yang tidak berkualitas, ya. Kira-kira itu tingkatannya. Persoalan komunikasi ini masalah besar sehingga rumah tidak menjadi ma'wa, ya. Tidak ada komunikasi yang berkualitas, atau sangat sedikit komunikasi, atau bahkan kemudian komunikasi yang malah buruk, ya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Nah ini sangat penting tentu dari semua unsur di rumah, tapi yang paling bertanggung jawab bapak-bapak kita, ya, suami-suami. Ini harus menjadi pelopor komunikasi yang baik di rumah, karena memang mereka qawwamuna 'alal nisa, mereka adalah pemimpin keluarga, dan suara mereka sangat-sangat didengar, ya, oleh anggota keluarga kalau memang mereka benar-benar berfungsi sebagai qawwam. Dan di sini bagaimana seorang orang tua, ya, ketika benar-benar bisa menjaga komunikasi ini, komunikasi yang benar-benar cukup, ya, ada waktu yang cukup baik ketika di rumah ataupun lagi tidak di rumah. Dan lebih penting lagi bagaimana komunikasi yang berkualitas, apalagi bagi kita yang sibuk ini. Sedikit tapi penting, tapi berkualitas.
dengan memandang wajah, dengan ekspresi wajah, ya. Dan memang dikhususkan, bukan sambil lalu. Dan materinya bukan menanyakan hal-hal yang sekedar rutinitas atau apalagi tugas-tugasnya. Maka banyak anak-anak yang merasa rumahnya itu ya gersang, bahkan ada yang mengatakan seperti neraka, ya, karena komunikasi yang buruk, ya. Kalau apa-apa nanyakan PR-nya, nanyakan tugas-tugasnya, ya, atau langsung kepada sidang untuk masalah kesalahan dia yang dilaporkan sebelumnya oleh ibunya dan seterusnya. Nah, ini persoalan bagaimana komunikasi yang berkualitas yang sering dirindukan oleh anggota-anggota keluarga yang harus dipelopori oleh seorang bapak. Jadi ya singkat saja tentunya karena waktu kita sangat menyiapkan itu. Dan kemudian yang kedua adalah persoalan pengendalian emosi. Ya, pengendalian emosi. Kalau pengendalian emosi ini tidak kita bisa lakukan, maka memang akan sulit rumah menjadi ma'wah. Ini baik bapak maupun ibu, ya, suami dan istri harus sama-sama bisa mengendalikan emosinya. Apalagi ajaran kita, ajaran Islam luar biasa. Secara umum Nabi SAW mengatakan la taghdab, la taghdab, la taghdab, walakal jannah. Ya, marah itu boleh, tapi jangan emosi, ya. Jangan emosi, karena emosi sangat berbahaya. Ya, bisa menimbulkan luka, bukan luka fisik saja, tapi luka di hati. Ya, maka dalam ajaran puasa juga Nabi SAW ajarkan cara mengendalikan emosi. Ya, falyaqul inni shaim. Ya, itu agar mereka tidak reaktif. Dua hal yang saya kira sangat penting di dalam ketahanan keluarga sehingga timbul kenyamanan. Dan kalau ada kenyamanan ini, nanti para anggota keluarga merasakan kehangatan. Dan kalau ada kehangatan, saya yakin semua anggota keluarga ingin punya anak juga. Ya, masing-masing anak memimpikan, wah saya mau punya anak. Ya, dan kalau seorang anak kita mengatakan, saya ingin punya suami seperti Aba, seperti ayah, itu udah luar biasa. Dan seorang anak laki-laki kita mengatakan, saya ingin punya istri seperti Ummi, ya. Ini berarti sudah terjadi kehangatan di dalam keluarga dan mereka ingin melanjutkan itu pada anak-anak mereka. Nah, menjawab pertanyaan Ibu dari Depok, bagaimana nih anak-anak ternyata setelah mulai besar-besar susah diatur, kata mereka, ya. Ya, walaupun saya perlu sampaikan, jangan sekali-sekali mereka dengar, Bu, ya. Jangan sampai anak kita mendengar kata-kata yang kurang baik dari kita. Karena itu akan masuk ke hatinya dan bisa jadi melegitimasi apa yang dia lakukan. Apalagi kata nakal, kata bandel, kata kurang ajar. Jangan sekali-sekali mereka dengarkan dari kita, ya. Jangan sekali-sekali. Walaupun kita cuma bicara dengan teman kita lewat telepon, ya, bukan langsung menghardik mereka. Jangan bicarakan itu. Ya, kekurangan-kekurangan mereka harus dipandang sebagai kelemahan yang sebetulnya masih banyak kebaikan pada mereka, dan itu tanggung jawab kita untuk memperbaikinya. Satu resep, terutama bagi pengantin-pengantin baru yang masih punya anak-anak kecil ini, ya, satu rumus saja. Ini karena waktu sangat terbatas, bahwa dalam pembinaan anak kita mesti menggunakan pepatah bahasa Indonesia. Bersusah-susah dahulu, berenang-renang ke hulu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kalau kita dari awal, ya, mau susah di dalam bagaimana melakukan penanganan pembinaan pada anak-anak kita yang masih kecil, insya Allah ketika remaja dan pemuda seterusnya akan lebih mudah kita mengarahkannya. Afwan karena waktu terbatas, saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi tinggal bagaimana kita mengupayakan agar rumah kita jadi ma'wah dan selanjutnya madrasah dan kemudian markaz. Mudah-mudahan ada waktu lain kita jelaskan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali rumusan-rumusan singkat, sederhana, dan mudah dicerna, ya. Mudah-mudahan kita punya keluarga yang punya 3 sifat dan fungsi, ya, ma'wah, madrasah, dan markas. Walaupun belum terbahas semuanya, tetapi
setidaknya bahasan itu sudah mewakili secara keseluruhan. Begitu juga Ustadz Zaitun sudah menjawab beberapa hal terkait hukum. Ya, saya kira saya tidak perlu mengulang lagi.